Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan adalah standar kebenaran tertinggi dan bersifat mutlak bagi kita orang percaya. Banyak orang memiliki respon yang berbeda terhadap firman. Apalagi di zaman sekarang ini, kita hidup pada sebuah zaman atau sebuah era yang disebut postmodern dan juga relativisme. Nah, relativisme ini ciri khasnya adalah bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak. Atau dengan kata lain, kebenaran itu milik semua orang. Namun saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah mengenal Allah, sudah mengecap kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus, tentunya kita diharapkan untuk memiliki keyakinan yang kokoh akan kebenaran firman. Kita tidak boleh meragukan akan kebenaran firman Allah. Sebab ini menentukan perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jauh sebelum era kita sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan gambaran bagaimana orang merespon terhadap kebenaran firman. Hari ini kita akan melihat respon terhadap kebenaran firman Allah yang tercatat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 3. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lanjut ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, di sana terlihat jelas bagaimana kita merespon kebenaran firman. Tentu orang-orang pada saat itu datang berkerumun, dikatakan oleh Alkitab orang berbondong-bondong datang mendengar Tuhan Yesus. Orang berbondong-bondong datang mengerumuni Tuhan Yesus. Kita tidak tahu tujuan orang ini. Untuk apa saja mereka dengan begitu antusias. Apakah mereka datang hanya karena ingin mendapatkan hal-hal yang bersifat sementara, tujuan-tujuan yang sifatnya jasmani dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Ataukah mereka hanya mengagumi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang jelas di sana digambarkan bahwa banyak orang mengerumuni untuk datang melihat dan mendengar Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana orang-orang yang begitu banyak seperti apa di dalam menyambut kebenaran firman Allah. Demikian juga kita orang percaya, kita semua tidak sama. Waktu kita mendengar firman, waktu kita datang ke gereja, kita pasti memiliki motivasi-motivasi yang berbeda satu dengan yang lain. Tapi tentu yang Tuhan rindukan adalah agar kita memiliki motivasi yang murni, motivasi yang jelas. Datang kepada Tuhan supaya
kehidupan kita benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita lihat satu persatu. Di sini dikatakan mendengar firman tetapi tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Karena hatinya tidak haus kepada firman. Alkitab berkata berbahagialah mereka yang haus dan lapar karena mereka akan dikenyangkan. Jadi bukan hanya mendengar saja. Memang Alkitab mengatakan iman timbul dari pendengaran. Tetapi kita jangan hanya memahami mendengar begitu saja. Tapi mendengar firman supaya bertumbuh, berakar, apalagi sampai berbuah. Perlu adanya kehausan, kerinduan kita akan firman Allah. Waktu kita dengar firman, pikiran kita tertuju kepada firman. Pikiran kita tidak dialihkan kepada hal-hal yang lain. Pikiran kita harus bersama-sama dengan Allah. Dalam teks aslinya di sana, suniemi artinya join together in mind. Bersama-sama pikiran kita diarahkan sesuai dengan firman Allah itu. Itulah orang-orang yang tidak hanya mendengar, tapi bisa mengerti, memahami firman yang disampaikan. Jadi waktu kita mendengar seperti ini perlu adanya kontemplasi, perlu adanya perenungan secara personal. Jadi tidak cukup sudah dengar lalu menghilang atau lupa begitu saja. Tapi kita harus dengar, simpan firman itu baik-baik, lalu di dalam kehidupan kita renungkan, kita pelajari lagi, itulah orang yang akan mengerti firman. Kita punya kesempatan yang banyak untuk dengar firman hari-hari ini. Bahkan firman itu ada di dalam genggaman kita bisa baca setiap saat. Tapi apakah kita membacanya karena kehausan akan firman, akan kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas? Itu membedakan kita mengerti atau tidak. Bukan hanya karena program, mengejar target, menyelesaikan pasal. Tidak, saudara-saudara. Kalau kita baca firman hanya mengejar target, maka kita tidak bedanya dengan orang-orang pada umumnya. Membaca komik, membaca berita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pahami, kita bisa mengerti. Maksud saya bukanlah untuk kita mengerti seperti seorang teolog yang bisa berdebat, yang bisa berteori dengan ilmu-ilmu yang begitu banyak. Mengerti itu artinya kita mendapatkan sari, mendapatkan sesuatu pesan pribadi. Itulah pentingnya berkontemplasi dengan firman itu, sehingga firman itu menyentuh hati dan pikiran kita. Itulah yang kita mengerti. Apa pesan Tuhan bagi kita? Kalau kita tidak menangkap sesuatu, kita tidak mengerti sesuatu dari firman itu, maka kita tidak ada satu modal untuk melakukannya. Lalu di situ dikatakan, mengapa tidak dimengerti? Hanya sampai batas didengar. Karena iblis mencuri atau merampas firman itu. Memang ini sesuatu yang aneh, kok bisa ya iblis mencuri firman? Iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembohong. Ia mengambil apa yang baik dan berguna untuk manusia. Kalau sesuatu tidak berguna bagi manusia, sesuatu yang tidak berfaedah, dia tidak perlu curi. Karena itu pasti akan menghancurkan hidup manusia. Tapi firman Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Firman Allah adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Dan iblis berusaha mengambil sesuatu yang berguna bagi kita. Setelah dia ambil, apakah dia akan memerlukan atau mempergunakannya? Iblis pun tidak mempergunakan firman untuk dirinya sendiri. Iblis tidak senang kalau kita dapatkan hal-hal yang mulia dari Tuhan. Dia berusaha untuk merampasnya. Apalagi firman Allah yang merupakan sesuatu yang sangat berarti. Iblis berusaha dengan segala tipu dayanya untuk merampas dari kita. Dia tidak ingin kita bertumbuh. Dia tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dia tidak ingin kita menjadi orang Kristen yang mengerti kebenaran Allah. Maka dia berusaha merampas. Dan kalau iblis sudah merampas, artinya kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini. Karena itu kita harus waspada, saudara-saudara. Jangan biarkan iblis mencuri firman yang kita dengar. Jika kita kehilangan firman, kita kehilangan segala-galanya. Kita tidak memiliki apapun lagi kalau kita kehilangan firman Allah. Kesempatan-kesempatan mendengar firman Allah
haruslah itu menjadi kesempatan emas, kesempatan berharga bagi kita. Jangan menghabiskan waktu begitu saja hanya untuk hal-hal yang rutinitas, tapi pakailah setiap kesempatan, pergunakan setiap kesempatan itu untuk membuat hidup kita semakin hari semakin berjalan dalam kebenaran Allah. Firman yang kita dengar, kita harus tangkap, simpan baik-baik, renungkan, dan bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sana Yesus menggambarkan mereka hanya mendengar tapi tidak mengerti. Dan orang yang hanya mendengar dan tidak mengerti adalah orang yang tidak memiliki pertumbuhan apapun. Tidak memiliki pertumbuhan apapun. Sama seperti kalau kita punya Alkitab. Tapi apalah artinya Alkitab yang kita punya? Apalah artinya beberapa jilid Alkitab yang kita punya, yang kita simpan, kalau kita tidak renungkan baik-baik, kalau kita tidak pahami, tidak mengerti, apalagi sampai melakukan, tidak ada arti. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan akan firman itu, orang itu segera murtad. Karena firman itu hanya bertumbuh sesaat. Itu pun bertumbuh hanya mungkin firman yang menyangkut hal-hal yang baik. Makanya di sana dikatakan dia mendengar, menerima dengan gembira. Nah, orang Kristen seperti ini adalah orang Kristen yang suka dengan firman-firman tertentu saja. Misalnya janji-janji Allah. Wah, dia senang, dia gembira, dia senang. Katakan amennya lebih kencang daripada yang lain. Tetapi tidak bertumbuh. Karena dia tidak melakukan secara konsisten firman itu di dalam kehidupannya. Jadi dia berusaha untuk mengerti hal-hal yang menyenangkan hatinya. Yang menyenangkan kedagingannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Allah yang disampaikan atau firman Allah yang kita dengar bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pendengaran dan intelektualitas kita. Memenuhi kebutuhan logik kita, tidak. Tidak cukup menjadi orang yang pandai dan mengerti dan mempergunakan firman menyerang orang lain. Tapi firman itu harus menjadi bagian kita untuk kita praktekkan setiap hari supaya hidup kita berubah. Kita harus menjadi pelaku dari kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan firman itu tidak berakar karena di tanah yang berbatu-batu, artinya tanahnya tidak dalam. Bagaimana supaya tanah semakin dalam? Tentu kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Kita harus meyakini kebenaran yang kita dengar agar berakar di dalam hati kita. Itu dikatakan firman itu tidak berbuah karena tidak siap menghadapi kesulitan. Tidak siap menghadapi penderitaan. Maunya firman yang baik-baik, yang membesarkan hati, yang sifatnya motivasional. Saudara-saudara, perjalanan kita pasti akan diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Dan kalau firman berakar dalam hati kita, kita meyakini firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kesulitan apapun tidak akan menggoyahkan kita. Kalau firman itu berakar kuat di dalam diri kita, penderitaan, kesulitan, kesusahan, apapun bentuknya tidak akan menggugurkan iman kita. Sehingga dengan demikian kita harus jadi orang yang bijaksana di dalam merespon firman Allah. Kita harus seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Sehingga apapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita punya pegangan firman Allah yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita. Misalnya Rasul Paulus dalam perjalanan misi dan penginjilannya, dia mengalami berbagai kesulitan. Dalam kekurangan dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku.
Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia meyakini firman Allah. Dia tidak saja mengerti, tapi juga dia meyakini. Apalagi di era-era sekarang ini, begitu banyak tawaran-tawaran yang bisa saja menggugurkan iman kita. Kalau firman Allah tidak benar-benar berakar dalam hati kita, maka kita mudah diombang-ambingkan, mudah terseret arus kehidupan dunia yang semakin hari semakin membawa kepada kerusakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, model atau contoh sempurna bagi kita, orang yang melakukan atau orang yang hidup dalam firman secara sempurna adalah Tuhan Yesus. Ia berpegang teguh, ia tidak kompromi dengan apapun. Yang penting dia melakukan firman Allah. Bahkan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak dia. Makananku adalah melakukan kebenaran firman Allah. Adakah kita juga punya prinsip yang sama seperti Yesus? Bahwa makanan utama kita, kebutuhan utama kita adalah melakukan kebenaran firman dalam hidup ini. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah manusia spiritual. Kita jangan hanya memandang diri kita sebagai manusia jasmaniah, manusia fisik yang membutuhkan makanan 4 sehat 5 sempurna. Memang itu penting bagi pertumbuhan dan kesehatan fisik kita. Tapi fisik ini ada batasnya, saudara-saudara. Ada batasnya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini manusia spiritual yang mana kita punya tanggung jawab bagaimana spiritual kita bertumbuh, kerohanian kita semakin hari semakin diserupakan seperti Yesus Kristus yang adalah teladan hidup kita. Mengapa Yesus menjadi teladan bagi kita dalam menjalani firman? Dalam kitab Matius pasal ketiga, waktu Tuhan Yesus dicobai, jelas Tuhan Yesus di sana menang karena firman Allah. Matius pasal yang keempat, dia menang karena firman Allah. Menang atas pencobaan terhadap kebutuhan fisiknya. Dia tidak mengikuti godaan kuasa kegelapan mengubah batu menjadi roti. Dia bisa menang atas cobaan itu. Kemudian dia juga menang atas kenyamanan dirinya. Jatuhkan dirimu. Maka ada firman, malaikat-malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau. Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian Yesus juga menang atas glorifikasi. Sembah aku, kata iblis, maka aku akan memberikan segala kekayaan dan kemewahan dunia kepadamu. Segala kuasa aku berikan. Yesus menang karena dia mempergunakan firman. Enyah iblis, engkau harus menyembah Tuhan dan Allah. Yesus tidak menarik penyembahan hanya untuk dirinya. Dia tidak mencari popularitas, dia tidak mencari sanjungan, dia tidak perlu pengakuan dunia. Karena memang dia tidak memerlukan itu. Bahkan dia menanggalkan segala kemewahan, segala kemuliaannya. Dia rela. Dia tidak haus akan glorifikasi. Dia tidak haus akan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sementara. Dia lebih mementingkan bagaimana dia tunduk, taat kepada kehendak Bapaknya. Dibandingkan dia harus melawan kebenaran firman. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam firman, sekali lagi berarti kita harus menundukkan segala kehendak kita. Segala niat-niat motivasi kita di bawah kehendak firman. Kita harus melakukan firman setiap saat dalam kehidupan kita. Baik dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Kita tidak boleh kompromi. Itulah orang yang akan bertumbuh. Itulah orang yang akan berakar. Dan itulah orang yang berbuah. Buahnya bisa dinikmati oleh Tuhan. Bicara soal buah berarti adanya perubahan hidup kita. Perubahan yang semakin hari semakin dibersihkan. Semakin dimurnikan. Semakin disempurnakan. Sehingga yang nampak dalam diri kita adalah karakter-karakter ilahi. Karakter Kristus. Firman Allah yang membersihkan.
Alkitab memberikan beberapa gambaran tentang firman Allah. Firman itu seperti cermin. Kalau kita berdiri di depan cermin, disitulah nampak seluruh wajah kita. Kita bisa lihat mana yang jelek, mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dirapikan. Di situ nampak. Kita tidak bisa menilai dengan objektif kehidupan kita menurut penilaian kita kalau tidak bercermin kepada firman Allah. Karenanya kita harus benar-benar bergaul, bersekutu dengan firman Allah setiap hari. Itulah orang yang hidup dalam firman. Kalau kita bercermin pada firman, maka perilaku kita, karakter kita bisa ubah. Kita bisa setiap hari mulai pelan-pelan untuk semakin hari semakin berjalan seirama dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Apalagi gambaran firman. Firman itu pelita, firman itu terang. Kalau jalan kita berada dalam kegelapan, kita tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kita tidak tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Firman itulah yang menerangi hati kita, menerangi pikiran kita. Sehingga kita tidak salah melangkah, tidak salah memilih, tidak salah mengambil keputusan dalam hidup ini. Betapa kita memerlukan firman Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Apalagi firman itu adalah senjata. Bukan saja senjata untuk mengalahkan musuh-musuh kita, kuasa kegelapan dengan segala tipu muslihatnya. Tapi itu juga senjata untuk membedah diri kita. Supaya kita dioperasi oleh firman Allah. Penyakit-penyakit rohani kita disembuhkan oleh kebenaran firman. Firman itu adalah alat pembersih. Yang bisa menguduskan, yang bisa membersihkan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kalau kita tinggal dalam Dia dan firman-Nya ada dalam diri kita, maka kita setiap hari akan dibersihkan. Ranting-ranting yang tidak berbuah dibersihkan, dipotong supaya semakin hari semakin berbuah lebat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah mengapa kita harus menyambut firman Allah dengan sepenuh hati kita, setulus hati kita. Tidak cukup hanya mendengar apalagi melupakan, tapi mendengar dari hati yang haus, pikiran yang berada bersama-sama dengan firman itu. Sehingga dengan demikian kita semakin diyakinkan oleh kebenaran firman. Firman itu berakar dalam hidup kita. Dan kalau firman berakar, dia tidak mudah digoyahkan, dia tidak mudah tercabut, dia kokoh, dia kuat. Dan dengan jalan itulah firman itu bisa mendapatkan kesempatan untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Dan tentu buah itu bukan hanya dinikmati oleh Tuhan melalui pribadi kita yang semakin hari semakin baik, tapi kita pun sendiri mampu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita yang semakin hari semakin berjalan dalam rel Tuhan. Dan dengan itu Tuhan mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar untuk dilakukan. Karena kita didapati hambanya yang setia, hambanya yang bisa dipercaya, hambanya yang bersih, hambanya yang punya motivasi yang benar, hambanya yang rela tunduk dan taat di bawah kuasa kebenaran firman. Orang seperti itulah orang yang akan dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara kerajaan Allah. Hidup dalam firman. Biarlah itu menjadi makanan kita. Sebagaimana Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Jangan sampai makanan kita adalah gosip. Jangan sampai makanan kita adalah senang bercerita kejelekan orang lain. Jangan sampai makanan kita adalah senang dengan hal-hal yang spektakuler, yang sensasional. Berita apa yang viral, kita juga memviralkannya. Kita juga tenggelam dalam hal-hal seperti itu. Ingat, kehidupan kita tidak sementara terbatas. Tidak terbatas hanya di tengah-tengah dunia ini. Ada sesuatu yang menjadi prospek kita ke depan. Yaitu kekekalan dan kerajaan Allah. Dan kita tidak bisa menggapai kekekalan dan kerajaan Allah
Kalau hidup kita dari sekarang ini kita tidak persiapkan dengan sebaik mungkin di dalam firman Allah. Kalau kita tidak persiapkan dengan sebaik mungkin melalui hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap saat. Kita harus menjadi orang yang berbeda dari orang dunia ini. Kesukaan kita adalah melakukan firman Allah. Selamat bagi kita mendengar, mengerti. Kita harus berkontemplasi, kita harus merenungkan, kita harus mempelajari secara personal. Kita harus meyakini firman Allah sebagai kebenaran mutlak, kebenaran tertinggi yang tidak bisa ditawar-tawar oleh apapun. Sehingga itu berakar kuat dalam hidup kita. Dan dengan jalan itu kita menjadi orang Kristen yang berbuah. Ada pancaran kehidupan ilahi yang keluar dari hidup kita. Ada karakter-karakter ilahi yang keluar dari hidup kita karena dibersihkan, disempurnakan oleh firman setiap hari. Amin buat firman Tuhan.